Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yunita Raulina Borusiahaan. Saya mengajar di UPTD SD Negeri 03 Tanjung Medan sebagai guru pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti. Sekaligus saat ini saya sedang mengikuti PPG Bat 1 Kemenak di IAKN Tarutung. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan buka dengan nyanyi dan doa. Lagunya kita ambil dari halaman 36 buku siswa. Tuhan adalah gembalaku. Kita nyanyikan hanya ayat 1 saja. Dua-dua ya. Firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan hari ini. Hadirlah Bapak Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Ampunkan kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, siapa yang tidak hadir hari ini? Melis, kemana dia nak? Ada yang tahu keterangannya? Tidak, berarti tanpa keterangan. Nah, untuk membuka pelajaran kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Semua bangkit berdiri. Kita nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila.
Yang pertama, dengan belajar tentang Allah adalah gembalaku yang baik, maka yang pertama kita bisa menceritakan atau menuliskan pengalaman hidup kita. Bagaimana Allah memelihara kehidupan kita sebagai Allah, sebagai gembala kita yang baik. Lalu yang kedua, mendaftarkan ciri-ciri gembala yang baik. Ini nanti kerja kelompok kita dari Mazmur. Ya. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya, pernah dengar kata gembala? Siapa yang dikatakan gembala itu? Gembala itu apa pekerjaannya? Menjaga domba. Lalu yang kedua, hewan apa yang digembalakan oleh domba. Jadi gembala itu adalah pekerjaan seseorang untuk mengembalakan domba. Nah, lalu kenapa dikatakan Allah itu gembala? Iya, kita tonton dulu videonya ya, nah. Supaya lebih paham. Daud bernama Isai mempunyai banyak domba. Orang yang kemudian jaga domba disebut penggembala. Bapak Isai menyuruh Daud menjaga domba-dombanya. Daud adalah seorang gembala. Daud juga pandai bermain kecapi dan bermazmur bagi Tuhan. Tiba-tiba datanglah seekor singa. Singa itu datang dan mengejar domba-domba. Kemudian singa itu menangkap seekor domba. Daud berlari mengejar singa tersebut dan memukul singa dengan tongkat. Daud menyelamatkan dombanya dan menggendong dombanya. Daud sangat senang dan bersukacita karena dombanya selamat. Daud bermazmur bagi Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memalingkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Yang dimaksud gembala di situ adalah Tuhan dan domba adalah manusia. Makanya dikatakan gembala itu memiliki makna lebih dari mengembalakan domba. Jadi Tuhan adalah gembala, kita adalah domba. Siapa dombanya, nak? Kita atau saya? Saya. Iya. Siapa dombanya, nak? Saya. Siapa gembalanya? Tuhan. Apa tugasnya gembala? Menjaga, melindungi, apa lagi? Memimpin, apa lagi?
rumput diganggu oleh singa, maka apa yang terjadi? Dibela oleh Jadi tugasnya si Daud di situ melindungi, bukan hanya menjaga. Apalagi yang dilakukan Daud ketika dia menjaga domba-dombanya? Dia bermain kecapi. Kenapa harus bermain kecapi? Supaya dombanya merasa tenang. Oh, tuanku di sana, suaranya masih terdengar suaranya. Itulah dia. Jadi tugas gembala itu sangat banyak, nah. Ya. Jadi kalau dalam perjanjian lama, gembala itu adalah Allah. Dalam perjanjian baru, gembala itu adalah Tuhan Yesus. Lalu siapa dombanya? Manusia. Oke, sampai di situ ada mau ditanya, nak? Nah, apa contoh Allah sebagai gembala kita? Allah tidak pernah membiarkan kita dalam bahaya. Seandainya kita dalam bahaya, apa yang dilakukan Allah? Menyelamatkan, menolong. Ketika kita mengalami kesulitan, apa yang diberikan Allah kepada kita? Supaya kita nggak khawatir. Pernah suntuk? Pernah. Kira-kira apa yang diberikan Allah kepada kamu? Iya. Pernah takut? Pernah. Apalagi kalau mau ujian ya, karena jantungnya naik kelas nggak ya? Dari maraton, naik kelas nggak ya? Tapi apa yang Allah lakukan supaya kita jangan khawatir. Ketika kita sedih, apa yang Tuhan lakukan? Sama seperti lagu tadi, nah, dia menghibur. Kan ada lagunya kan, nah, tadi dia menghibur aku, bahkan dia tidak membiarkan kita putus asa. Nah, sekarang kita masuk ke lembar kerja. Ya, ini ada di kerja. Tolong dikerjakan hanya 10 menit. Bisa ya? Waktunya cuma 15 menit, nah berarti 7 menit satu soal. Menghayalnya hanya 1 menit menghayal, sisanya menulis. Gak usah dilihat Alkitab, nah pengalaman hidupmu yang ini sana. Nanti nomor 2 baru ciri-ciri gembala yang baik, boleh lihat Alkitab. Silakan.
Kalau sudah ada yang selesai boleh dikumpul ya, Nak. Sudah ada yang selesai?
siang teman-teman. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri gembala yang baik menurut Mazmur 23. Pertama, mengasihi. Kedua, menjaga. Ketiga, menghibur. Keempat, mengasihi. Melindungi. Perkenalkan, nama saya. Sekian dari kelompok kami. Selamat Ayo kelompok 4. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasi hasil diskusi kami yang berjudul ciri-ciri gembala yang baik menurut Mazmur 23. Yang pertama, perkenalkan, nama kelompok kami, saya sendiri Agus Najara, Jasman Halawa, Natarius Biaya, Naomi Dewadida, Gain, dan Fitri Berkat Iman. Yang akan membacakan Jasman. Tuhan membimbing, Tuhan menuntun, Tuhan menolong, dan Tuhan menjaga. Sekian dari kami tutup dengan selamat siang teman-teman. Silakan ambil selembar kertas, kerjakan soal yang ada di depan. Waktunya cuma 5 menit. Kembali di titik masing-masing. Silakan dengarkan Ibu. Nah, kita sudah belajar tentang Tuhan adalah gembala yang baik, yang artinya Tuhan itu bukan hanya menciptakan kita, tapi juga membimbing kita. Apalagi menolong kita saat kita kesulitan, lalu menghibur kita saat kita sedih. Apa lagi? Tidak membiarkan kita dalam bahaya, menuntun kita. Tadi dalam Mazmur dikatakan menuntun kita ke air yang Oke. Tadi waktu kerja kelompok banyak yang tidak aktif sehingga memperlambat kerja kelompoknya. Nah, ya nanti kalau kerja kelompok lagi, tolong semuanya aktif ya. Nah, baiklah sampai di sini pelajaran kita. Nah, doa penutup dibawakan oleh Hernita.